Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 6 beranggotakan Azhar Asramatullah dengan NIM 19157, Billy Morgan Simbolon dengan NIM 20057. Yang ketiga ada Tegar Fahrudin dengan NIM 20124 dan Fad Alfandani 20183. Oke, jurnal yang pertama, Strategi Keamanan Cyber Nasional Qatar, penulis Anggreni Sylvia dan Adi Muhajirin. Hasil review, yang pertama mode penelitian yang digunakan adalah aplikasi Maxda 2020 untuk membangun analisa konseptual pada dokumen Qatar yang disusun oleh pemerintah Qatar. Setelah mengidentifikasi data kualitatif tersebut, bisa dilihat fokus pemerintah Qatar dalam menanggulangi ancaman cyber. Melalui aplikasi Maxda 2020, penulis dapat membedah isi dari data kualitatif menggunakan kerangka teori cyber sovereignty, yaitu core, application, infrastruktur, eksklusif, dan transfer. Masing-masing poin penting di dalam data KNCSS dapat dikuantifikasikan ke dalam keran. Subjek atau objek penelitian, yang pertama itu perangkat lunak Maxkida 2020 untuk membangun analisa konseptual di dokumen Qatar NCSS. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mengkuantifikasi data kualitatif yang disusun sang pemerintah Qatar. Yang kedua adalah aplikasi GAPI 0.9.2 yang merupakan perangkat lunak open source yang berguna untuk melakukan visualisasi dan eksplorasi segala jenis grafik dan network. Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan membentuk dan memelihara global maya yang safety untuk melindungi kepentingan nasional serta melestarikan hak-hak dasar serta nilai rakyat Qatar. Secara kolektif, tujuan ini memberikan dasar untuk melindungi dan mempersiapkan ancaman dunia maya dengan pendekatan proaktif. Hasil penelitian, temuan yang diperoleh yang akan terjadi olahan data memakai Maxkida didapati bahwa kedaulatan yang diatur oleh Qatar pada dokumen CINSS didominasi sang aspek core atau ideologi sebanyak 37,9%. Lalu ada aspek infrastruktur sebanyak 32,2% dan menggunakan nilai yang terendah yaitu application sebanyak 29,9%. Presentasi tersebut mendeskripsikan seberapa banyak nations yang bersinggungan juga menggunakan aspek-aspek lainnya. Dengan perolehan nilai tertinggi, core atau ideologi menggambarkan bahwa pemerintah Qatar memiliki peran yang sangat penting dalam strategi keamanan cyber. Salah satu peran pemerintah Qatar adalah pada tahun 2014 yang mengeluarkan undang-undang guna memerangi kejahatan teknologi informasi. Undang-undang tersebut mencakup 54 pasal dan mengidentifikasi 11 istilah hukum, yaitu informasi teknologi, information network, information system, information processing, information data, website, electronic crime, electronic car service provider, dan customer data. Qatar adalah contoh ideal untuk menggambarkan dampak satu bangsa yang mungkin dihadapi karena kejahatan dunia maya. Kekuatan penelitian, penggunaan grafik, gambar, dan tabel yang baik sehingga penelitian semakin mudah dipahami, penjelasan yang cukup lengkap sehingga penelitian dapat mudah dimengerti. Kelemahan penelitian, tidak memberikan dengan jelas solusi Qatar dalam menangani cybersecurity, tidak menunjukkan data yang konkret yang mungkin bersifat privasi bagi negara tersebut. Kesimpulan, Qatar melakukan langkah progresif terhadap aspek pengembangan teknologi serta sistem informasi. Selain itu, kedaulatan negara yang bersifat eksklusif juga menjadi tolak ukur nations. Meskipun memiliki unsur kedaulatan eksklusif, namun Qatar tidak menutup diri untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun infrastruktur yang akan meningkatkan keamanannya. Dengan mengimplementasikan KNCSS, tercatat bahwa Qatar telah menekan bahwa serangan dunia maya mengancam keamanan, perdamaian, dan stabilitas bertepatan dengan peringatan 3 tahun kejahatan pembajakan
yang menargetkan Qatar News Agency pada 23 Mei 2017. Qatar telah melakukan sebagai upaya untuk mengamankan cyberspace-nya, namun tetap memiliki tantangan yang akan dihadapi kemudian hari. Selain itu, pentingnya keamanan cyber dan bahaya terkait penggunaan Internet of Things atau IoT adalah perlu diajarkan di lembaga pendidikan untuk meminimal terjadinya insiden. Selanjutnya rekan saya. Oke, untuk jurnal yang kedua adalah Jurnal Ilmiah Indonesia yang berjudul Jenis Kejahatan pada masa pandemi COVID-19 dalam Perspektif Cyber Security Nasional di Indonesia. Penulis Fitri Ratulangi, Heni Sapita Derajat ini, dan Audrey Getang. Hasil review untuk metode penelitian itu metode kualitatif dan objek penelitiannya adalah penghubungan dengan pemerintahan di seluruh dunia yang terhubung melalui ekonomi politik global, komunikasi yang semakin berkembang, transportasi dan perdagangan bebas, potensi dan jenis kejahatan internasional. Tujuan penelitian dari hasil review yang sudah dilakukan, tujuan dari penelitian adalah untuk menguraikan semua atau segala keamanan cyber nasional dari perspektif GCI, Global Cyber Security Index, dan merekomendasikan strategi dalam keamanan jaringan sosial nasional. Untuk hasil dari penelitian ini adalah dengan memberikan penjelasan detail dan bagaimana proses pencegahannya di masa pandemi COVID-19 terkait dengan kejahatan yang terjadi karena proses modernisasi dan jenis kejahatan nasional yang berkembang saat ini di era globalisasi dan masih pandemik yang terjadi di belahan dunia, terutama di Indonesia. Untuk kekuatan penelitian ini, semua penjelasan tentang penelitian nasional cukup lengkap dan mudah untuk dipahami dan berisikan dataset yang mudah dimengerti. Dan kelemahannya terlalu banyak membahas tentang kejahatan dan undang-undang, masih kurang pembahasan tentang cyber security dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari berbagai cara memperlihatkan kejahatan transnasional ini menjadi salah satu bentuk ancaman bagi keamanan sistem bagi setiap negara. Namun dengan adanya atau dibentukkan mekanisme multilateral atau kesepakatan internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime, tidak hanya tindak kejahatan seperti korupsi dan lain-lainnya, namun kejahatan yang bersifat cyber dapat mempengaruhi. Oke, untuk selanjutnya yaitu Jurnal Nasional Komunikasi dan Teknologi Informasi dengan judul artikel yaitu Penerapan Kriptografi Keamanan Data, Administrasi Kependudukan Desa Pagarjati menggunakan SHA 1. Untuk penulisnya yaitu Lisnayani Silalah Anita Sindar. Untuk hasil reviewnya, metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif atau melakukan dengan pendekatan yang mendalam. Untuk objek penelitiannya yaitu berada di lokasi penelitian dilakukan di Desa Pagarjati dan yang menjadi objek penelitian yaitu pegawai kantor desa. Tujuan penelitian mempunyai tujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pesan, data atau informasi agar dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarang orang kecuali untuk menerima yang berhak. Next. Untuk hasil penelitiannya, yaitu pada penelitian ini dibutuhkan suatu aplikasi berbasis desktop yang mampu melakukan proses enskripsi deskripsi serta membangkitkan kunci private atau private key dan kunci public key atau public key untuk mengamankan data administrasi kependudukan di kantor desa Pagarjati. Oke, next. Kesimpulan, penerapan metode SHA 1 dalam keamanan data bantuan penduduk di desa Pagarjati bermanfaat melakukan keamanan data. Untuk yang kedua, dengan menggunakan aplikasi keamanan data ini, orang yang tidak dikehendaki yang ingin mengetahui tentang informasi dan bantuan penduduk desa Pagarjati tidak akan mudah mengetahui informasi data keuangan tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu pengguna harus login terlebih dahulu, dan untuk input data bendahara harus mengetahui kunci private yang diberikan oleh kepala desa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.